Pembentukan Denwalsus atau Detasemen Pengawalan Khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuai kontroversi. Muncul pertanyaan dari sebagian pihak terkait urgensi Denwalsus hingga kekhawatiran berdampak pada tumpang tindih dengan TNI. Untuk apa sebenarnya Denwalsus Menhan Prabowo dibentuk dan apa urgensinya? Untuk membahasnya saya sudah bersama Dhanil Anzar Simanjuntak, juru bicara Menteri Pertahanan. Selamat malam, Bang Dhanil. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Dhanil, pembentukan Denwalsus ini kemudian disoroti sejumlah pihak. Kalau kemudian jika fungsi Denwalsus adalah untuk protokoler, mengapa harus membentuk sebuah unit khusus? Ini urgensinya apa? Saya harus klarifikasi terlebih dahulu beberapa salah tafsir yang muncul di publik beberapa hari ini. Pertama, tidak ada pembentukan secara khusus yang namanya Denwalsus. Jadi yang ada adalah pencegahan terhadap pasukan jajar kehormatan. Jajar kehormatan yang selama ini sudah bertugas di Kementerian Pertahanan yang di-BKO-kan dari Mabes TNI dan Angkatan. Nah, memang kemudian Pak Prabowo meminta ada penyegaran terhadap personal-personal pasukan jajar kehormatan. Penyegaran itu dilakukan agar yang tampil di barisan jajar kehormatan ketika menyambut tamu-tamu VVIP itu adalah personel-personel yang tampilannya prima, gagah dan sebagainya, sehingga itu merepresentasikan personal TNI kita atau militer kita. Kenapa? Karena secara rutin Kementerian Pertahanan itu atau Menteri Pertahanan itu selalu kedatangan menteri-menteri pertahanan dari seluruh dunia, termasuk pejabat-pejabat militer dari banyak negara. Apalagi ketika Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, kemudian ada masifikasi diplomasi pertahanan, sehingga tamu-tamu VIP, dalam hal ini Menteri Pertahanan dari luar negeri dan pejabat-pejabat militer dari luar negeri, banyak yang bertandang ke Kementerian Pertahanan. Sehingga ada urgensi untuk upacara-upacara militer penyambutan jajaran kehormatan yang memang ada kelaziman di dunia. Nah, ketika dilakukan penyegaran ini, karena mereka semuanya pasukan-pasukan atau prajurit-prajurit ini bertugas di Kementerian Pertahanan, maka diberikanlah nama khusus. Nah, namanya itu kemudian disebut sebagai Denwalsus atau Detasemen Kawal Khusus. Jadi yang saya klarifikasi adalah tidak ada pembentukan secara khusus dan baru. Yang ada adalah dilakukan penyegaran, kemudian personel-personelnya adalah personel-personel yang prima dan lebih baik dari sebelumnya. Kemudian memang diberikan nama Detasemen Kawal Khusus. Oke, kalau kemudian ini adalah pasukan jajar kehormatan, artinya merupakan protokoler Kementerian Pertahanan, mengapa kemudian harus disebutkan sebagai satu unit detasemen khusus yang kemudian akhirnya menimbulkan multitafsir dan interpretasi yang akhirnya menimbulkan polemik begitu di publik? Itu untuk memudahkan penyebutan unit, ya, karena kebetulan tidak ada nama khusus misalnya di Kementerian Pertahanan terkait dengan pasukan jajar kehormatan ini. Untuk memudahkan penyebutan, maka kemudian karena mereka juga bertugas secara organik, ditugaskan oleh Mabes TNI dan Angkatan itu di Kementerian Pertahanan, maka mereka sebutlah dengan penyebutan nama tadi Detasemen Kawal Khusus. Kemudian mereka melakukan pelatihan secara rutin. Kenapa? Karena penyambutan seremonial protokoler masuk keamanan internal di Kemhan itu mereka lakukan secara rutin. Oleh sebab itulah terus ada nama khusus yang disematkan kepada pasukan jajar kehormatan. Oke, artinya tidak seperti detasemen yang kemudian sudah ada existing di TNI begitu ya.
kalau kemudian akan disamakan begitu ya, saya garis bawahi itu ya, Bang Daniel? Beda, jadi Beda beda ya? sekali. Ini mereka adalah pasukan jajar kehormatan yang bertugas dalam kegiatan-kegiatan protokoler VIP, termasuk mereka karena secara rutin kan mereka bertugas Kementerian Pertahanan, maka mereka juga bertugas sebagai pengaman internal di Kementerian Pertahanan dan objek-objek vital yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Oke, saya garis bawahi. Artinya ini pasukan jajar kehormatan ini sama seperti kementerian-kementerian pertahanan sebelumnya, tidak ada unit khusus yang kemudian disebutkan detasemen khusus begitu ya. Ini hanya penyebutan saja. Tapi yang kemudian saya ingin tahu juga, ide ini pembentukan satu penyebutan detasemen ini datang dari Pak Prabowo secara pribadi atau bagaimana? Mengapa kemudian Pak Prabowo memikirkan ada ide seperti ini, Pak Bang Daniel? Karena tugasnya adalah pengawalan VVIP, termasuk adalah protokoler, kemudian pengamanan internal di Kementerian Pertahanan dan objek vital Kementerian Pertahanan yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan secara langsung, maka kemudian digunakanlah nama yang mudah diingat tersebut, Detasemen Kawal Khusus. Kenapa? Karena mereka secara rutin, secara organik juga kan melakukan pelatihan-pelatihan dalam proses protokoler itu, kemudian proses pengamanan dan sebagainya. Nah ini dalam hal penyebutannya ya, dan untuk memudahkan penyebutan para pasukan atau prajurit jajar kehormatan. Oke, kalau kemudian penyebutan Denwalsus ini akhirnya menimbulkan polemik dan akhirnya ada yang misinterpretasi, kemudian dianggap berlebihan, misalnya karena kalau kita tahu Kementerian Pertahanan ini adalah kementerian sipil begitu. Dengan adanya disebutkan satu detasemen di dalam Kementerian Pertahanan, artinya akan ada persepsi atau interpretasi ini akan meninggalkan dari kementerian sipil ini, Bang Daniel. Jangan lupa betul Kementerian Pertahanan adalah kementerian sipil, tapi kemudian kementerian mengurus fungsi-fungsi pertahanan dan militer. Sebagian besar dari urusan Kementerian Pertahanan itu adalah mengurusi hal-hal yang terkait dengan militer. Kemudian kedua, sebagian besar yang berada di Kementerian Pertahanan, mulai dari pejabat, kemudian staf, itu juga terdiri dari anggota-anggota dari TNI, prajurit maupun perwira TNI yang bertugas di Kementerian Pertahanan. Jadi sebenarnya polemik itu muncul karena tadi ada fobia pada militer, kemudian di sisi lain ada yang membelokkan isu ini seolah-olah pasukan khusus yang mengawal Pak Prabowo dan sebagainya gitu, kemana-mana. Padahal seperti saya jelaskan sejak awal, ini adalah pasukan jajar kehormatan yang punya fungsi protokoler, kemudian pengamanan internal Kementerian Pertahanan dan objek-objek vital yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Oke, Bang Daniel, kalau kemudian Anda mengatakan bahwa ada kemudian fobia terhadap militer begitu, artinya tidak menutup kemungkinan bahwa ada kemudian pendapat yang mengatakan kekhawatiran soal dominasi militer di Kemenhan ini, dan bahkan ada yang menyebutkan bahwa ini adalah kembaran Cilangkap. Ada kekhawatiran seperti itu, Bang Daniel. Menurut Anda bagaimana? Mbak Eva, tadi seperti saya sebutkan, Kementerian Pertahanan itu sebagian besar mengurusin urusan militer, mengurusi hal-hal yang terkait dengan pertahanan. Bagaimana mungkin kemudian tidak ada unsur militer di situ? Orang-orang yang paham tentang pertahanan dan kemiliteran itu tentu sebagian besar itu berlatar belakang militer, walaupun kemudian ada juga orang-orang sipil yang kemudian memahami urusan pertahanan dan
militer. Jadi saya pikir tidak tepat kalau kemudian asumsi menganggap seolah-olah ada racing, ada perlombaan, ada kompetisi Betul. antar Kemhan dan Cilangkap. Jangan lupa Denwalsus ini atau pasukan jajar kehormatan ini di bawah kendali Mabes TNI. Mereka berasal dari angkatan. Pak Prabowo juga ketika meminta dilakukan penyegaran itu minta kepada Mabes TNI, meminta pada angkatan darat dan beberapa angkatan yang lain. Dan secara pembinaan dan kemudian secara penggunaan kekuatan istilahnya itu tentu di bawah kendali Mabes TNI dan angkatan. Jadi perlu dipahami begini Mbak Eva. Jadi Kementerian Pertahanan itu dia berfungsi sebagai bank kuat, pengembang kekuatan, strategi, konsepsi pertahanan dikembangkan di Kementerian Pertahanan. Kemudian Mabes TNI itu berfungsi sebagai gun kuat. Gun kuat itu adalah pengguna kekuatan yang bisa memobilisasi misalnya atas presiden itu adalah Panglima TNI. Yang bisa memerintahkan prajurit itu ada di bawah komando Panglima TNI. Sedangkan ketiga namanya bin kuat, pembina kekuatan. Pembina kekuatan itu di bawah kendali angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Nah, mereka yang melakukan pembinaan, baik itu kebutuhan personil, misalnya kemudian pengembangan personil, sumber daya, dan macam-macam. Jadi fungsi dari masing-masing jelas dan terang. Jadi Pak Menhan Prabowo tidak mengambil tugas opsi dari Mabes TNI maupun angkatan, dan beliau selalu berkoordinasi dan berdiskusi dengan Mabes TNI maupun angkatan. Oke, kalau kemudian tadi Bang Daniel mengatakan bahwa Denwalsus ini ada di bawah kendali dari Mabes TNI, apakah pembentukan dan juga keberadaan ini akan juga berdampak pada pos anggaran TNI? Pak, kan Denwalsus ini atau pasukan jajar kehormatan ini secara rutin memang sudah dibiayai personil-personilnya di anggaran Kementerian Pertahanan, dalam hal ini melalui belanja prajurit. Jadi tidak ada tambahan-tambahan anggaran secara spesifik. Hanya saja tadi saya sebutkan kan pasukan jajar kehormatan ini yang selama ini di bawah kendali Mabes TNI kemudian atas permintaan Pak Menteri Pertahanan untuk dilakukan penyegaran. Dalam hal ini misalnya personil-personilnya itu tadi saya sebutkan adalah personil-personil yang bisa merepresentasikan keprimaan personil TNI kita atau personil militer kita. Nah, ketika dilakukan penyegaran itu kan diambil dari prajurit-prajurit yang ada, baik itu yang ada di Mabes, baik itu yang ada di Angkatan Darat dan sebagainya. Jadi tidak ada anggaran tambahan, ya seperti biasa mereka berlatih seperti biasa, mereka bertugas pembiayaannya biasa, karena itu adalah belanja-belanja rutin dalam hal ini ya belanja pegawai. Oke, artinya tidak ada perubahan pos anggaran, yang berubah hanya proses seleksinya begitu ya, Bang Daniel ya, karena terkait mewakili TNI kepada tamu-tamu VIP khususnya. Jadi seleksi itu kemudian juga akan difokuskan ke masalah fisik yang mungkin akan lebih mendominasi seleksi tersebut. Begitu ya Bang Daniel ya? Salah satunya itu. Karena kan Pak Prabowo meminta ya kalau bisa pasukan-pasukan jajar kehormatan yang menyambut tamu-tamu VIP itu adalah personil yang prima. Kira-kira ketika Menhan luar negeri datang, dia ngelihat pasukan jajar kehormatan Indonesia itu militer yang gagah-gagah, representatif, fisik yang prima, kemudian rap dan sebagainya, itu akan sangat berpengaruh terhadap wibawa kita, wibawa militer kita khususnya,
bagi bangsa dan negara. Dan Pak Prabowo juga ketika diterima oleh Menteri Pertahanan di luar negeri, beliau selalu melihat tampilan-tampilan personal militer yang ada di pasukan jajar kehormatan ketika menyambut beliau, itu pasti adalah pasukan-pasukan yang prima secara fisik, kemudian bisa merepresentasikan personal prajurit yang terbaik. Kira-kira itu yang ingin ditampilkan Pak Prabowo sebagai bagian penting untuk melakukan diplomasi pertahanan. Jadi jangan sampai ada tafsir seolah-olah ini kepentingan Pak Prabowo ingin dikawal dan sebagainya. Tidak sama sekali. Ini adalah kepentingan tampilan terbaik kita sebagai bangsa dan negara. Dalam hal ini tampilan militer kita. Oke, terakhir Bang Dhanil, kalau kemudian penyebutan istilah pasukan jajar kehormatan ini yang disebutkan sebagai Denwalsus ini akhirnya menuai kontroversi dan juga polemik, mungkinkah penyebutan ini sebagai detasemen khusus ini akhirnya dikaji ulang dan mungkin disebutkan saja sebagai pasukan jajar kehormatan? Ya, masalah nama saya pikir tidak ada masalah. Ini kan masalahnya muncul ketika ada tafsir yang keliru, seolah-olah ini pengawalan khusus Menteri Pertahanan dan sebagainya. Oleh sebab itu malam hari ini saya pikir CNN Indonesia adalah media yang pertama saya jelaskan secara langsung interview seperti ini, dan mudah-mudahan memberikan klarifikasi yang terang dan jelas sehingga tidak menimbulkan polemik yang kontraproduktif. Baik, semoga penjelasan Bang Dhanil tadi bisa menjawab pertanyaan banyak pihak terkait Denwalsus ini. Terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Bang Dhanil, selamat malam. Salam sehat. Selamat malam Mbak Eva, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.